Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Selamat bagi guru. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi, yaitu di tugas 2.1 alf 8. Saya Muhammad Syaifullah, CGB Angkatan 7 Kota Bandung, yang menerangkan tentang pembelajaran modul diferensiasi. Pada kesempatan hari ini, yaitu ada sebuah kalimat yang dari Arthur der ide bahwa semua pengetahuan terhubung ke pengetahuan yang lainnya, yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Kita berawal dari pengertian pembelajaran berdiferensiasi, yaitu serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Kemudian menurut Tomlinson, bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyelesaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Penerapan pembelajaran diferensiasi di kelas, yang pertama adalah menentukan tujuan pembelajaran, yang kedua menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik, baik kognitif maupun non-kognitif, berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Yang ketiga, menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Yang keempat, mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. Yang kelima, melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Bagaimana pembelajaran berdiferensi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Salah satu yang kami tulis adalah guru dapat melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek, yaitu pertama, kesiapan belajar. Guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Kemudian yang kedua adalah minat belajar murid, merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien tergantung dari gaya belajarnya, kecerdasan majmuknya, pengaruh budaya, dan lingkungannya. Pembelajaran berdiferensi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan cara berikut, yaitu guru dapat melaksanakan 3 strategi diferensiasi secara tepat, yaitu diferensiasi konten. Guru perlu menyesuaikan konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, mempertimbangkan dari kesiapan minat dan profil belajar murid. Proses, yang kedua adalah proses. Guru perlu memverifikasi proses belajar agar beragam sesuai dengan kebutuhan murid. Yang ketiga, produk. Guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah mereka lewati. Koneksi antar materi, yang pertama terpusatkan pada pembelajaran itu adalah berpihak pada murid. Lalu 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian 1.2 tentang nilai dan guru penggerak. Nah, yang ketiga 1.3 visi guru penggerak, yang keempat adalah profil pelajar Pancasila, yang kelima budaya positif, yang keenam pembelajaran berdiferensiasi. Ini pada hakikatnya segalanya terhubung, fokus di murid. Keterkaitan antar materi 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara adalah dinyatakan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya, dan tujuan pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak.
agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tugas kita sebagai seorang guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk tumbuh sesuai kodrat alam dan potensi. Keterkaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi adalah karena pembelajaran berdiferensi usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Sebagai seorang guru, kita dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi, melalui pemetaan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar, sehingga mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan anak bisa berkembang sesuai kodrat alam dan zamannya. Keterkaitan antar materi 1.2 nilai dan peran guru penggerak dikaitkan dengan pembelajaran diferensiasi. Nilai guru penggerak itu adalah mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Kemudian kalau peran guru penggerak adalah mewujudkan kepemimpinan pada murid. Keterkaitannya adalah sebagai seorang pendidik memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman atau keunikan siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar murid, sehingga bisa mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan merubah karakter murid menjadi lebih baik. Keterkaitan antar materi visi guru penggerak dengan pembelajaran berdiferensiasi adalah kalau di visi guru penggerak, itu guru dapat menggunakan IA atau inquiry apresiatif melalui tahapan bagja. B. Buat pertanyaan terkait pemetaan kebutuhan belajar siswa. A. Ambil pelajaran yang sudah pernah dilakukan. G. Gali mimpi tentang kondisi ideal yang akan terjadi dalam proses pembelajaran. J. Jabarkan 3 strategi diferensiasi, yaitu mulai dari konten, proses, dan produk. Yang A adalah atur eksekusi dengan melakukan penilaian yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi sebagai seorang pendidik memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran yang dapat mengakomodir keberagaman atau keunikan siswa melalui pemetaan kesiapan minat belajar, profil belajar murid sehingga bisa mewujudkan pembelajaran yang berbeda pada murid dan merubah karakter murid menjadi lebih baik. Keterkaitan antar materi 1.4 yaitu budaya positif dengan pembelajaran berdiferensiasi adalah penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah akan membentuk budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Pendidik membantu siswa merasa dihargai dan memiliki keterkaitan antara dirinya, teman, dan guru di kelasnya sehingga merasa dirinya sebagai bagian dari kelasnya. Sebagai seorang pendidik memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman atau keunikan siswa melalui pemetaan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid, sehingga bisa mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan merubah karakter murid menjadi lebih baik. Pada kesimpulan hari ini yaitu yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, nilai-nilai pada guru yang mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan komponen utama untuk menjalankan proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang ketiga, murid sebagai subjek pembelajar yang beragam harus terlayani dengan baik melalui visi misi yang baik pula. Yang keempat, pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu bagian budaya positif. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Thank you, terima kasih, syukran kasiro wa jazila. Semoga kita menjadi guru yang hebat, guru yang bermanfaat, guru yang mampu berpihak kepada murid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.